Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda-Anda yang mempunyai penyakit wasir atau ambeien, wajib nonton video ini sebelum melakukan tindakan operasi. Gambar yang tertampil di hadapan Anda ini adalah contoh potongan daging operasi dari benjolan wasir atau ambeien. Lumayan besar, dan itu adalah potongan daging dari operasi yang saya jalanin sekitar Agustus 2022 yang lalu, tepatnya tanggal 15 Agustus. Nanti akan kita kupas, akan kita bahas apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan operasi. Simak saja video ini selanjutnya. Oke, saya akan menampilkan presentasi. Wasir atau hemoroid atau ambeien itu adalah penyakit umum di masyarakat, tapi kapan sebaiknya dilakukan operasi, pertimbangannya apa saja, mari kita simak. Tentunya jawabannya tidak mudah ya, karena banyak pertimbangan, tapi biasanya ada 4 pertimbangan ini. Yang pertama, saya sudah tidak sanggup, maksudnya penyakit ini sudah sangat mengganggu, kita sudah dibuat menderita karenanya, jadi perlu dilakukan tindakan. Kemudian kualitas hidup saya merosot. Nah, ini bisa indikatornya, misalnya Anda biasa jalan-jalan, makan-makan, sudah nggak bisa lagi. Biasanya bisa berolahraga dengan bebas, sudah tidak bisa lagi, dan seterusnya. Kemudian keadaan memaksa. Jadi ini penyakit sudah tidak bisa di-maintain dan memang harus dilakukan operasi. Sudah berdarah-darah, sudah stadium 4. Dan yang terakhir, atas saran dari dokter. Nah, ini wajib dipertimbangkan karena dokter pasti memberikan pertimbangan terbaik untuk kita semua. Lalu apa alasan para penderita penyakit wasir atau ambeien ini menolak tindakan operasi? Alasan pada umumnya adalah yang pertama karena takut dan khawatir. Takut nanti sembuhnya lama, aktivitas terganggu, tidak bisa bekerja, tidak dapat beraktivitas seperti semula gitu. Soalnya penderita wasir ketika belum masuk stadium mengganggu sekali stadium 4 itu memang hidupnya normal ya, meskipun memang dia ke sana kemari membawa penyakit ini. Kemudian efek samping, mungkin takut terjadinya penyempitan rektum atau anus. Kemudian setelah operasi sakit-sakitan, sakit berlarut-larut, dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya tidak perlu takut ya. Kemudian ada yang berpikir belum saatnya. Jadi ya ini masih bisa di-maintain, tidak begitu mengganggu sekali, masih bisa dimasukkan, masih dibekali obat, ya monggo saja, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang karena terkait biaya. Sebenarnya biaya ini kalau ikut BPJS sebenarnya ditanggung semuanya ya. Untuk operasi wasir ini silakan berkonsultasi dengan pihak BPJS Kesehatan. Kemudian bila ingin operasi sendiri biayanya sekitar antara 10 sampai 15 juta. Tapi ada juga yang bilang hanya 8 juta saja. Jadi Bapak Ibu yang menderita wasir jangan khawatir karena ditanggung BPJS untuk biaya dan tindakan operasinya. Hanya tergantung kitanya berani atau tidak. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita sudah yakin akan melakukan tindakan operasi bedah atau mengangkat penyakit ini melalui tindakan operasi. Yang pertama adalah siapkan mental. Konsultasikan ke dokter dan yakin nanti setelah operasi akan mendapatkan kesembuhan dan kehidupan yang lebih baik. Jangan takut atau terbawa rumor-rumor yang tidak benar. Seringlah banyak membaca dan nonton YouTube yang membawa aura positif, tidak nakut-nakutin. Kemudian pilih metode operasi. Nah, metode operasi ini banyak, silakan dicari di internet ada. Saya sendiri pakai metode konvensional, yaitu dipotong bagian benjolannya, kemudian dibiarkan sembuh sendiri. Ada juga yang dijahit,
dan ada stapler, laser dan sebagainya. Silakan konsultasi dengan dokter. Soal biaya tadi yang saya singgung dengan BPJS, biayanya adalah 8 sampai 15 juta rupiah. Kemudian siapkan juga waktu untuk cuti karena penyembuhannya lumayan lama ya, butuh waktu 1 sampai 2 bulan sampai sembuh total. Tiap orang mungkin beda-beda, tapi rata-rata membutuhkan waktu segitu. Nanti ada tabel untuk waktu pemulihannya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Memang yang saya sampaikan ini masalah umum ya, tapi sebenarnya mungkin masih ada persiapan-persiapan lain yang mungkin tiap orang berbeda-beda. Baiklah, kemudian setelah kita siap, itu kan kita dilakukan tindakan operasi ya. Apa saja yang perlu dilakukan dan tidak usah dilakukan atau dilarang dilakukan. Yang pertama terkait dengan obat. Jadi hati-hati minum obat, hanya minum obatlah yang direkomendasikan oleh dokter. Kita tidak boleh berinisiatif cari obat sendiri begitu. Nanti malah salah kedaden, orang Jawa bilangnya begitu ya. Ini untuk minggu-minggu pertama, 1 minggu sampai 2 minggu jangan minum obat selain yang diresepkan oleh dokter. Kemudian pola makan, jangan mengurangi makan, jangan takut BAB dan sebagainya. Makan seperti biasa, karena makan itu nanti yang akan melatih otot-otot di rektum untuk melar atau elastis. Kemudian obat alternatif, nah ini hati-hati yang saya singgung tadi, jangan sembarangan minum obat di minggu-minggu pertama ya, terutama obat Cina. Kadang itu menyebabkan sembelit, nanti saya akan susah buang air besar, nanti Anda akan menderita sendiri. Hati-hati ya, ikuti obat dari dokter saja. Nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu bolehlah Anda bereksperimen. Dan sabar dan tetap semangat. Nah ini yang penting ini. Memang penyembuhannya agak lama, butuh kesabaran, tetap semangat, dan ini menuju kesembuhan. Dan banyak teman-teman Anda mengalami nasib yang sama, dioperasi, pemulihan begitu. Jadi jangan merasa yah saya paling menderita gitu ya. Banyak temannya. Nah, ini terkait dengan apa saja nanti yang dirasakan setelah operasi. Nanti kita bahas tabel rasa sakitnya atau tabel waktu penyembuhannya. Jadi memang ini memang butuh timeline atau waktu agak lama ya, ini bisa terlihat. Jadi di minggu-minggu pertama itu memang masih berdarah, luka itu masih berdarah, basah, lembab, BAB sakit, dan wajib minum painkiller. Kalau Anda memang nggak kuat, rata-rata memang minum painkiller ya, diresepkan dokter. Itu levelnya 8 sampai 10 kalau saya kasih level ya. Dan minggu kedua itu memang masih lembab, berdarah, painkiller memang sudah tidak wajib, meskipun BAB masih sakit, agak sakit ya. Dan duduk di kasur sebentar juga udah bisa. Dan masuk minggu ketiga itu levelnya 4 sampai 5, darah mulai menghilang meskipun masih ada ya. Masih lembab, duduk sebentar bisa, nyetir mobil jarak pendek bisa. Bab sudah tidak sakit tapi masih terasa lah itunya. Kemudian minggu keempat, nah ini sudah lembabnya udah berkurang, bisa duduk nyaman, naik motor jarak pendek. Minggu kelima, ya kalau BAB sedikit panas dikit lah, itu masih wajar, bisa ngantor atau bekerja. Dan minggu keenam mulai normal, meski belum pulih 100%, bisa naik motor seperti biasa, meskipun butuh penyesuaian. Nah yang saya tulis ini memang berbeda-beda ya untuk tiap orang kasusnya. Ini hanya gambaran umum saja untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang akan operasi bahwa operasi ambeien atau wasir memang melalui tahap-tahap seperti ini untuk manajemen sakit dan juga penyembuhan dan pengobatannya. Memang berbeda dengan operasi-operasi yang lain yang tempatnya kering, tidak bergerak atau statis gitu. Kalau ini tempatnya kan dinamis, sumber saraf, lembab, basah dan
kotor. Nah, kemudian ini kan operasi semuanya kan ada resikonya ya. Ini resikonya apa saja ini? Resiko yang saya tampilkan di sini sebenarnya tidak mesti ada. Mungkin di antara 10.000 orang operasi mungkin hanya yang kejadian cuman mungkin 10, maksimal 50 lah, perkiraan saya seperti itu. Atau 100 lah gampangannya gitu. Jadi ada penyempitan anus atau rektum, tapi ini jarang ya. Ini meskipun orang merasa saya setelah operasi kok sempit, itu sebenarnya mungkin subjektif aja. Mereka belum dilatih, bisa dilatih juga atau diterapi. Kemudian wasirnya kambuh, ini juga sedikit ya kasusnya. Mungkin metode paling ampuh adalah metode konvensional, benar-benar dipotong akarnya hilang. Tapi kalau metode lain saya kurang tahu ya. Kemudian pendarahan tidak berhenti. Nah, ini silakan konsultasi ke dokter. Nyeri terus menerus, silakan konsultasi ke dokter. Badan ringkih ini sebenarnya terkait dengan pola makan dan asupan gizi ke dalam tubuh. Nanti konsultasikan juga ke dokter. Mungkin ada terapi untuk pemenuhan gizi. Dan metabolisme berubah. Ini juga tiap orang juga beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi intinya Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk operasi, karena operasi ini akan membantu Anda menuju kesembuhan dan bukan malah makin tinggi stadium penyakit wasirnya, tapi menuju kesembuhan. Kemudian sebenarnya wasir ini sebabnya apa toh? Disebabkan anak apa toh? Kok sebenarnya banyak penderita di kiri kanan kita, cuman mereka lebih banyak diem atau merahasiakan penyakitnya. Atau teman kiri kanan kantor Anda mungkin juga ada gitu yang sakit ini, tapi nggak mungkin diobrolin. Ini sebabnya apa? Pertama karena gen atau DNA atau keturunan. Dia keturunannya memang ada yang sakit wasir, jadi biasanya memang kemungkinan kena lebih besar. Dan pola makan dan minum. Ini hati-hati yang suka pedas misalnya, suka pisang berlebihan, kan pisang kan bikin sembelit sebenarnya kan ya. Kemudian cara dan kebiasaan BAB. Nah, ini faktor paling dominan kalau menurut saya ini ya. Penggunaan WC jongkok itu paling dominan untuk memicu wasir. Karena WC jongkok itu menekan otot rektum atau otot anus itu berlebihan ketika Anda buang air sembelit ataupun diare. Jadi lama-lama akan menonjol otot yang ada di situ. Jadi kalau bisa segera pasang WC duduk yang lebih rileks. Kemudian tidak diketahui penyebabnya yang terakhir, ya wes kita nggak tahu. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video kesehatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.